Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Para pemirsa yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah, Islam adalah ajaran yang lengkap. Ajaran yang tidak hanya memberikan kita petunjuk-petunjuk bagaimana kita menyiapkan dalam perihal masalah akhirat, yaitu dengan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, tetapi Islam juga mengajarkan kita tentang bagaimana sukses hidup di dunia. Sukses hidup di dunia tentunya kita tidak boleh melupakan apa itu yang dinamakan dengan konsumsi, karena konsumsi kita adalah untuk melanjutkan hidup kita. Konsumsi kita untuk melanjutkan hidup, untuk memberikan manfaat kepada siapapun, tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain. Tanaman-tanaman, hewan-hewan, dan lain sebagainya perlu peran kita sebagai manusia menjadi khalifah untuk bisa memakmurkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah konsumsi untuk kita semua. Konsumsi ini penting untuk kita perhatikan. Islam sangat mengatur perihal masalah konsumsi ini. Di dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi juga ada dibahas, tetapi beda dengan yang ada dalam ekonomi Islam. Ekonomi konvensional, konsumsi itu tidak ada batasan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Tetapi dalam Islam sangat diatur. Contohnya misalnya kita harus makan makanan yang disyaratkan oleh Allah, atau tidak boleh memakan makanan yang seperti babi dan lain sebagainya. Itu tentu demi kita semuanya. Konsumsi dalam Islam ada batasannya, diatur dengan sangat baik oleh Islam. Pertama adalah dari sisi jumlahnya. Dari sisi jumlah sangat mengatur. Dalam penggalan salah satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makan dan minum, jangan berlebihan. Jangan berlebihan, ini adalah perihal masalah jumlah. Jangan berlebihan. Kita boleh makan, kita boleh minum, tetapi jangan berlebihan. Ada berlebihan, ada juga tabzir. Berlebihan ini seseorang yang umumnya makan satu piring misalnya, dia sebetulnya mampu untuk makan piring kedua dengan habis, juga mampu. Piring ketiga mungkin mampu, tapi mungkin piring keempat dia tidak mampu. Ketika dia makan satu piring, itu dia sudah cukup badannya untuk bisa melanjutkan aktivitasnya. Tetapi dia memaksakan untuk menghabiskan piring kedua dan piring ketiga misalnya. Dan itulah yang kemudian dinamakan berlebihan. Walaupun piring ketiganya itu habis juga, tapi itulah berlebihan. Dan itu tidak diinginkan dalam Islam. Yang kedua adalah menyia-nyiakan, tabzir, menyia-nyiakan. Sedikit berbeda dengan berlebihan. Menyia-nyiakan itu artinya bahwa tadi melanjutkan contoh yang tadi, piring pertama habis, piring dia sudah beli 3 piring sebetulnya, dia sudah beli 3 piring, piring pertama sudah habis, piring kedua dia habis separuh saja, jadi 1,5 yang dimakan, lalu piring kedua sisanya separuh dari piring kedua, dan piring ketiga dibuang begitu saja. Itulah yang kemudian disebut sebagai menyia-nyiakan. Kalau berlebihan itu dihabiskan semua, itu juga tidak diinginkan dalam Islam. Menyia-nyiakan itu juga tidak baik. Kita harus ingat bahwa kita itu diberi Allah itu sudah sangat luar biasa. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kita diam saja, kita saat ini kita sedang mendiskusikan hal-hal yang positif. Di dalam tubuh badan kita itu mengalir darah-darah tanpa kita perintah. Tanpa kita perintah. Allah lah yang kemudian menyuruh darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Ya, oleh karena itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, ya, maka dalam perihal masalah konsumsi kita juga harus ingat bahwa masyarakat di luar sana ada yang tidak seberuntung kita. Oleh karena itu, menyia-nyiakan tadi ataupun berlebihan tadi, mari kita pikir ulang, ya, mari kita pikir ulang untuk bagaimana sebagiannya kita berikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Ya, dalam perihal masalah konsumsi tadi kita bicara mengenai jumlah, ya. Ada lagi dalam Islam yaitu perihal masalah halal dan thayyib. Ya, halal itu boleh, ya, yang diizinkan. Ya, tentunya kita dilarang makan makanan yang haram, babi, alkohol dan lain sebagainya yang sudah ada dalam Islam itu dilarang kita makan. Sedangkan yang lain-lainnya kita boleh, ya tentunya misalnya seperti daging ayam, daging sapi dengan mengikuti syariat-syariat Islam, kita makan makanan-makanan tersebut, ya, tidak ada masalah. Tentu kita tadi, ya, walaupun boleh makan ayam, makan daging sapi, tetapi tadi dari sisi jumlah kita harus perhatikan hal yang tadi, ya. Itu kita bicara perihal masalah halalnya, ya. Kemudian kita bicara tentang thayyib. Apa itu thayyib? Ya, thayyib ini adalah baik. Apa artinya baik? Artinya baik ini adalah secara zatnya itu boleh, tetapi dalam konteks tertentu itu harus hati-hati. Misalnya barang yang diperbolehkan untuk dimakan itu adalah lemak misalnya, ya, lemak dari sapi misalnya, ya. Lemak dari sapi itu bagi anak-anak kecil, balita dan sebagainya, itu mungkin dibutuhkan karena lemak itu adalah bagian dari nutrisi yang penting untuk pertumbuhan, untuk masa itu, ya, untuk masa itu. Tetapi kalau kita bicara tentang lemak, ya, lemak kalau untuk kemudian umur-umur yang sudah dewasa atau bahkan sampai yang senior, maka itu tidak disarankan karena itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang kemudian nanti kesehatannya akan terganggu. Nah, sehingga apa yang dimaksud thayyib di sini? Thayyib di sini adalah kita harus makan makanan yang thayyib, melihat barangnya apa. Barangnya itu boleh, tetapi harus kemudian disesuaikan dengan siapa yang akan mengkonsumsinya, ya. Anak-anak dalam konteks lemak itu boleh, tetapi untuk orang tua tidak boleh, tidak thayyib, walaupun barang lemaknya itu sendiri adalah diperbolehkan. Nah, itu dari sisi perihal apa yang akan dikonsumsi, ya. Nah, dalam konsumsi yang lain, kalau kita bicara tentang bagaimana Islam mengatur, ya, sangat luar biasa Bapak Ibu, ya. Ayat-ayat tentang konsumsi seperti tadi yang dikatakan, yang saya jelaskan di awal tadi adalah wakulu wasrobu wala tusrifu, jangan berlebihan, ya. Jangan berlebihan itu artinya kita tentu saja secara sederhana kita tidak boleh makan banyak-banyak, ya. Kenapa? Islam itu sangat menuntut tinggi masalah produktivitas. Bagaimana kemudian seseorang yang kemudian sedang kelaparan kemudian makan untuk berkonsumsi makan, ya, secukupnya, setelah itu produktif lagi. Nah, itulah yang kemudian disarankan, diinginkan dalam Islam. Tetapi ketika kemudian seseorang itu makannya terlalu banyak, ya, makannya terlalu banyak sehingga kemudian yang terjadi adalah terlalu kenyang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah perut kenyang, maka kecenderungannya adalah berat untuk bergerak. Lalu bagaimana dengan produktivitas? Produktivitas akan menurun. Siapa yang rugi? Orang tersebut dan orang lain.
Kenapa? Mestinya dia bisa produktif untuk memberikan manfaat kepada orang lain, ternyata tidak dilakukan. Apa artinya? Artinya masyarakat juga dirugikan. Sehingga ketika kemudian kita berkonsumsi dengan secukupnya, ya, maka kita akan tetap bisa produktif untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingatkan kepada saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, dalam bulan Ramadan ini konsumsi tentu Allah sangat perhatikan, yaitu bagaimana kita bisa diuji dengan tidak berkonsumsi pada jam-jam tertentu. Dan ujian lagi adalah ketika akan berbuka puasa, ya, bagaimana kemudian kita bisa berkonsumsi dengan tetap tidak mengurangi produktivitas kita. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.